Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tutor dan para peserta tuton mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita dapat mengikuti seluruh kegiatan tuton mata kuliah Bahasa Indonesia ini dengan baik. Di sini saya akan memberikan sedikit bahasan tentang COVID-19 dengan judul COVID-19 pada anak-anak, gejala penanganan, tips dan pencegahannya. Lalu, tips penjagaan anak dari paparan virus corona. Mengurus anak-anak di rumah selama virus pandemi ini mengharuskan kita memberikan perlindungan ekstra. Dikutip dari Mayo Clinic, ada beberapa tips yang dapat diterapkan untuk mencegah penularan virus corona pada anak-anak. Yang pertama, setelah anak-anak melakukan kegiatan, segeralah minta anak-anak untuk mencuci tangan, lalu ke kamar mandi dan sebelum makan ataupun menyiapkan makanan. Ajarkan kebiasaan cuci tangan yang benar secara menyenangkan, mungkin dengan membuat gelembung sabun ataupun sambil bernyanyi. Lalu yang kedua, kurangi berpergian dan hindari kerumunan. Jika harus pergi, usahakan jangan membawa anak-anak. Jika anak-anak terpaksa ikut keluar rumah, pastikan ia menjaga jarak 2 meter dari orang lain. Lalu yang terakhir, anak-anak bermain di rumah sendiri ataupun berinteraksi dengan kerabat dan teman-temannya secara virtual. Untuk saat ini, jangan biarkan anak-anak bermain langsung dengan peralatan bersama atau bermain dengan anak-anak lainnya, baik itu tetangga ataupun saudara. Ingat, virus bisa menular dari orang-orang tanpa gejala. Lalu, bersihkan dan disinfeksi rumah, terutama di area-area yang mudah kotor dan kerap disentuh anak-anak, termasuk mainan. Menurut American Academy of Pediatrics and the Children's Hospital Association, anak-anak di bawah usia 10 hingga 14 tahun memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk terinfeksi virus corona dibandingkan dengan orang yang berusia 20 tahun ke atas. Ya, anak-anak mungkin saja kurang rentan terhadap infeksi virus penyebab COVID-19 dibanding orang dewasa. Tapi bukan berarti anak-anak itu tidak mungkin tertular untuk COVID-19. Apalagi virus corona baru menyebabkan virus lebih rentan untuk menginfeksi anak-anak. Untuk itu, mengetahui gejala COVID-19 dan penanganan pada anak menjadi hal yang sangat penting. Lalu di sini saya akan menjelaskan gejala COVID-19 pada anak-anak. Menurut Kepala The Royal College of Pediatrics and Children Health atau RCPCH, sebagian besar anak-anak dan remaja yang mengidap COVID-19 tidak memiliki gejala ataupun hanya mengalami penyakit yang ringan. Selain itu, meskipun varian baru virus corona lebih mudah menyerang anak-anak, belum ada perubahan pada pasien anak-anak dan remaja yang terpapar varian baru virus corona. Dikutip dari Centers for Disease Control and Prevention, sama seperti orang dewasa, gejala infeksi SARS-CoV-2 pada anak-anak dapat muncul pada hari kedua hingga keempat. Muncul pada hari kedua hingga ke-14 dengan rata-rata 6 hari. Gejala COVID-19 pada anak-anak yaitu di sini saya akan menyebutkan yang pertama demam, kelelahan, sakit kepala, mialgia, batuk, hidung tersumbat atau rhinorea, kehilangan rasa atau bau, sakit tenggorokan, sesak napas atau kesulitan bernapas, sakit perut, diare, mual atau muntah, nafsu makan buruk atau kurang makan. Lalu, penanganan dan isolasi mandiri untuk anak-anak penderita COVID-19. Jika anak-anak di keluarga kita menunjukkan gejala terpapar virus corona, segera hubungi bagian kesehatan khusus untuk anak-anak. Apabila anak ditetapkan sebagai kasus suspek atau pasien dengan gejala ringan, ia harus menjalani prosedur isolasi mandiri. Penerapan isolasi mandiri pada anak-anak juga pada dasarnya sama seperti isolasi mandiri pada orang dewasa yang terjangkit COVID-19. Anak-anak perlu dijaga di rumah dan dijauhkan dari orang lain kecuali untuk mendapatkan perawatan medis. Apabila memungkinkan, anak-anak juga sebaiknya menggunakan kamar tidur dan kamar mandi yang terpisah dari anggota keluarga lainnya. Untuk hal itu, marilah kita menciptakan lingkungan yang sehat bagi anak-anak untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.